Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Marwati selaku moderator dari kelompok 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya akan membahas tentang manajemen komunikasi interpersonal. Adapun teman kelompok saya ada Nanda Ulil Azmi, Nur Syafiqah, Salsabila Zahra, dan Azahwa Ramadhani. Jadi untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi interpersonal dan manajemen komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu, apa sih itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Sebagai makhluk sosial, manusia terlibat dalam interaksi dengan individu lain untuk menyampaikan gagasan, membangun hubungan, serta mencapai tujuan tertentu. Hubungan interpersonal pun dapat ditemukan dalam hubungan keluarga, teman, pasangan, dan hubungan kerja. Dan selanjutnya, manajemen komunikasi interpersonal. Jadi, manajemen komunikasi interpersonal adalah proses pengelolaan interaksi antara individu yang melibatkan pertukaran informasi, ide, perasaan, atau pesan langsung. Proses ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang efektif, harmonis, dan produktif. Fungsi-fungsi manajemen komunikasi interpersonal. Yang pertama, fungsi informatif. Komunikasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang jelas dan tepat. Ketika informasi disampaikan dengan baik, tim tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, menghindari miskomunikasi yang bisa mengganggu kinerja. Nah, yang kedua, fungsi regulatif. Manajemen komunikasi juga berfungsi untuk mengatur perilaku di dalam organisasi. Aturan, SOP, dan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar semua anggota tim memahaminya dan bekerja sesuai panduan. Yang ketiga, fungsi motivasi. Komunikasi yang baik dapat menjadi alat motivasi saat seseorang pemimpin menyampaikan visi dan misi dengan cara yang inspiratif. Anggota tim merasa lebih termotivasi untuk mencapai target. Nah, yang keempat, fungsi ekspresi emosi. Komunikasi juga menjadi media untuk mengekspresikan emosi. Ini membantu menciptakan suasana kinerja yang kondusif di mana anggota tim dapat menyampaikan perasaan mereka sehingga konflik dapat diminimalisir. Yang kelima, fungsi integratif. Fungsi ini menjaga agar seluruh bagian dari tim atau organisasi terhubung dan bekerja menuju tujuan yang sama. Dan yang terakhir, fungsi penyebaran informasi. Fungsi ini berperan penting dalam penyebaran informasi di organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, informasi penting disampaikan secara efektif, memastikan semua anggota tim tetap update dan tugas tetap berjalan lancar. Adapun juga tujuan manajemen komunikasi interpersonal. Yang pertama itu membangun interaksi yang baik. Tujuan utama dari manajemen komunikasi adalah memastikan adanya interaksi yang baik antara individu atau tim. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Nah, tujuan komunikasi yang efektif ini membantu memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tugas, dan strategi yang sedang berjalan. Yang keempat yaitu mengurangi konflik. Salah satu tujuan utama manajemen komunikasi adalah meminimalkan konflik. Komunikasi yang tidak efektif seringkali menjadi pemicu masalah dalam organisasi atau hubungan antar individu. Lalu yang kelima, memperkuat motivasi. Komunikasi yang terarah juga bisa meningkatkan motivasi. Saat visi dan misi organisasi disampaikan dengan jelas dan inspiratif, anggota tim akan merasa lebih terhubung dengan tujuan tersebut. Yang keenam adalah menyampaikan informasi dengan efisien. Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa informasi penting disampaikan secara efisien. Komunikasi yang dikelola dengan baik memungkinkan setiap pesan tersampaikan tanpa distorsi, sehingga tidak ada informasi yang hilang atau salah tangkap. Lalu tujuan terakhirnya adalah mencapai tujuan organisasi. Pada akhirnya, semua tujuan di atas bermuara pada satu hal, pencapaian tujuan organisasi. Dengan komunikasi yang baik, segala bentuk koordinasi berjalan lancar. Kerjasama tim lebih efisien dan pada akhirnya organisasi bisa mencapai target.
Demikian penjelasan dari kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen komunikasi merupakan suatu proses yang penting dalam organisasi untuk memastikan informasi disampaikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi komunikasi baik internal maupun eksternal. Dalam manajemen komunikasi, penting untuk memperhatikan saluran komunikasi, pengolahan pesan, serta feedback dari pihak yang terlibat, guna mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan manajemen komunikasi bergantung kepada keterampilan komunikasi interpersonal, penggunaan teknologi, serta kemampuan dalam mengatasi hambatan komunikasi. Dengan manajemen komunikasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja, hubungan antar individu, dan mencapai tujuan yang lebih optimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen komunikasi interpersonal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.